Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Ayu Nur Fazila, Saya Bukhari. Dan saya Timi. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Pendidikan. Ayo kita simak videonya. Menjelaskan pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu peran dan fungsi manajemen pendidikan. Di sini ada beberapa fungsi, yaitu fungsi manajemen, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengorganisasian, dan yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Di dalam 4 fungsi ini saya akan menjelaskan satu persatu. Fungsi perencanaan yaitu memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Cara terbaik untuk memenuhi tujuan ini, perencanaan juga didefinisikan sebagai prosesnya tujuan dalam sasaran organisasi serta peta kerja yang memeliharakan cara penyampaian tujuan dan sasaran tersebut. Yang kedua yaitu perorganisasian, yaitu dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Perorganisasian ini mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi, pengorganisasian adalah proses penghimpunan SDM, modal dan peralatan dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan upaya pemadam sumber daya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan tersebut dan mencapai tujuan sehingga terwujud efisiensi proses dalam efektif hasil kerja. Yang terakhir, yang keempat yaitu adalah pengendalian, yaitu standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan yang diperlukan. Proses yang dilakukan memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Pengadilan dalam didefinisikan sebagai proses rencana yang telah ditetapkan dan tindakan penyesuaian apabila terdapat penyimpangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Dalam membicarakan ruang lingkup manajemen pendidikan, ini akan dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu dari sudut wilayah, kerja, objek harapan, fungsi atau urutan kegiatan dan pelaksana. Yang pertama, ruang lingkup menurut wilayah kerja. Berdasarkan alat tinjauan wilayah kerja, ruang lingkup manajemen pendidikan dipisahkan menjadi A. Manajemen pendidikan seluruh negara, yaitu manajemen pendidikan untuk urusan nasional. Yang ditangani dalam lingkup ini bukan hanya pelaksanaan pendidikan di sekolah saja, tetapi juga pendidikan luar sekolah, pendidikan pemuda penyelenggara, penelitian, pengembangan masalah-masalah pendidikan, serta meliputi pula kebudayaan dan kesenian. B. Manajemen pendidikan satu provinsi, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja suatu provinsi yang pelaksanaannya dibantu lebih lanjut oleh petugas manajemen. C. Manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, yaitu manajemen yang memiliki wilayah kerja satu kabupaten atau kota, meliputi semua urusan pendidikan membuat jenjang dan jenis. D. Manajemen pendidikan satu unit kerja. Pengertian dalam manajemen unit ini lebih dititik beratkan pada suatu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan pendidik, misalnya sekolah, pusat latihan, pusat pendidikan, dan kursus-kursus. Ruang lingkup menurut objek harapan. Yang dimaksud dengan objek harapan manajemen pendidikan dalam uraian ini adalah semua jenis kegiatan manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan pendidik. Ditinjau dari objek harapan manajemen pendidikan, maka kurang-kurangnya ada 8 objek harapan, yaitu yang pertama, manajemen siswa, manajemen personil sekolah, manajemen kurikulum, manajemen sarana atau material, manajemen pelaksana pendidikan, manajemen pembiayaan,
manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan. Dan yang terakhir, manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. 3. Menurut fungsi atau urutan kegiatan. Adapun fungsi manajemen atau pengelolaan ini adalah A. Merencanakan, B. Mengorganisasikan, C. Mengarahkan, D. Mengkoordinasikan, E. Mengkomunikasikan, F. Mengawasi atau mengevaluasi. 4. Menurut pelaksana. Dalam lingkungan kelas, guru adalah administrator. Guru harus melaksanakan kegiatan manajemen di lingkungan sekolah. Kepala sekolah adalah administrator. Dengan pengertian bahwa manajemen adalah pengelolaan manajemen, maka kepala sekolah bertindak sebagai manajer di sekolah itu intinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.